Alhamdulillah pagi semuanya ya kan? Tapi kok belum ketemu keringan semalaman belajar suntuk yang cewek itu belum kayaknya separuh ya masih atau memang depan biasa kosong. Kolpak masih banyak ya, yang lain-lain masih banyak kan? Ini baru separuh. Iya. Kemarin terakhir siapa kemarin? Dokter siapa? Dari Kasih. Revita. Dokter Kasih isi yang itu. Beliau itu sebenarnya saraf ya, pernah dekan, terus pernah rektor, iya rektor 3, rektor 4 atau 3 ya Bu. Beliau itu ayahnya Dokter Dian, tahu ya Dokter Dian di dunia yang di apa? Sekarang di tempat apa ya? Neo ya. Ini ada sarafnya ya, dia dokumentasi. Ya. Bagian saraf itu ada 5% ya. Tapi ini kan integrasi sama Bu Ika ngajar nggak ya rehabilitasi mediknya? Iya ada ya. Lalu radiologi ada. Apa lagi ya? Ada lagi. Anak saraf enggak ada. Jangan depan enggak ya? Ada? Masuk ini industri. Oh Citra. Malah dia. Psikiatri ada nggak? Dokter Ali. Memang apa ya? Bagian saraf itu banyak berkaitan dengan ilmu yang lain. Biasanya itu tadi psikiatri banyak sebetulnya, tapi dia mungkin lebih ke tumbuh kembang dan degeneratif ada kan? Ya di situ ada mungkin demensia, Parkinson masuknya kalau nggak salah degeneratif. Tapi yang ngajar siapa sekali? Tumbuh kembang dan degeneratif itu saya dulu masuk dulu. Sama siapa ya? Sudah masuk tumbuh kembang belum sih? Tumbuh kembang dan degeneratif. Oh. Ya sekarang kita sama-sama belajar lagi, bukan lagi, memang kamu yang baru ya, kalau saya membaca lagi gitu. Neuralgi trigemina yang ada kaitannya pada nervus cranialis berapa ya? Kok nggak langsung tuh? Gimana? Saya kira masih ada yang ragu. Oh yang mantap aja, dan jelas trigemina, trigeminus. Kan sudah belajar 1 sampai 12 cranialis. Ini ada 5 sekarang. Neuralgi itu nyeri, gitu ya. Nyeri yang bagaimana nanti ada beberapa macam di sini. Masuk kategori neuropatik.
pain gitu ya. Jadi nama lain dari neuralgia trigeminal sclerosis ya. Nah, di sini nanti neuralgia trigeminalnya ada beberapa cabang ya. Zonanya nervus 5 dikatakan V5 gitu ya. Ada optikal, maksila dan mandibular. Jadi bahwa ada kalau sudah trigeminal nanti mengingatnya ke sensorisnya lebih kuat. Walaupun dia juga ada pemeriksaan motoriknya juga ada ya. Kemudian sensorik dan refleks. Nervus 5 itu pemeriksaannya ada 3 ya. Selain memang yang pasti sering dilihat itu sensorisnya, yaitu nanti zona optikal, maksilar, mandibular yang berkaitan terutama dengan neuralgia trigeminal. Tapi juga dia punya pemeriksaan motorik, mengunyah, menggigit, terus apa lagi? Belum masuk skill nervus cranialis. Sudah kan? Sudah. Jadi ada motorik, sensorik dan refleks. Refleksnya apa? Coba lagi ya, sambil mendengar lagi. Oh kemarin sudah berarti saya baca, terus langsung dilihat ya. Nah, sekarang ke penyakitnya sekarang ya. Namanya neuralgia trigeminal. Apa sih? Oh ini punya teorinya dulu. Ya sudah, ini bisa nanti dibaca. Nah, definisi. Jadi ini nyeri wajah yang digambarkan sebagai ya dengan tiba-tiba kemudian unilateral dan makin memberat. Singkat, khas ya. Ini nyerinya bukan main. Sampai punya clue-nya di sini. Yang punya nyeri paling kuat namanya kita sebut allodynia. Orang sehat itu tidak sakit tapi dia merasakan sakit. Contoh misalnya kena angin, kena ada kaget suara apa gitu aja itu sudah langsung membuat dia sakit. Nyerinya yang orang normal tidak apa-apa tapi dia sakitan karena saking beratnya ya. Sekitar seperti ditusuk, diiris gitu ya. Kayak tersayat gitu ya. Berulang dengan distribusi satu atau lebih cabang-cabang dari cranialis 5. Apakah dia di optik misalnya? Jadi contoh-contoh yang biasa sering yang berkaitan ini adalah misalnya karena apa? Misalnya herpes nanti juga akhirnya akan berlanjut nanti post herpes juga ada ya. Itu juga bisa. Terus kemudian karena cabut gigi di bagian mandibular juga bisa ya. Sehingga dia akan merusak sarafnya nervus 5 tadi, menekan, dan ada juga di sana gangguan gazelinya juga bisa ya. Nah adanya berikutnya. Nah ini gambarnya ya. Ini nervus 5 dari zona optik, ini zona maksila, zona mandibular. Di sini usia rata-rata saat onset dekade ke-6, meskipun bisa terjadi pada segala usia. Kenapa dekade ke-6 mungkin rentan gitu ya, dengan usia lanjut lebih mudah terserang. Simptomatik
Ya, dari trigema simptomatik atau sekunder itu cenderung terjadi pada usia yang lebih muda. Kalau yang ini rata-rata, tapi simptom atau sekunder cenderung lebih muda. Perempuan lebih sering, usia tua juga lebih banyak daripada muda. Sisi kanan dan kiri juga, yang kanan terutama di sini lebih sedikit. Keterlibatan cabangnya yang paling banyak persentasenya maksila ya, di sini yang paling banyak. Mungkin di habis pasca ekstrak yang bagian sini atas juga bisa. Cabang mandibula yang kedua, kemudian ophthalmicus 16%. Kalau dia sampai menyeluruh 1%. Pasti kalau lagi gangguan dia sampai nangis-nangis itu ya, kalau nggak tahan. Secara anatomis, Nervus trigeminus terbagi dua serabut, sensoris dan motorik. Nah, ini tadi yang motorik selain mengunyah, membuka mulut, menggigit, ya, ini kaitannya dengan temporal juga bisa, mandibulanya. Nanti kan ada form bagaimana pemeriksaan motoriknya apa saja, kemudian cara meresponnya apa, sudah ada kan? Ada enggak? Kok kayaknya ragu gitu ya? Kan sudah tuh, sudah selesai belum yang teranalis? Sudah. Coba bareng-bareng mengingat. Yang motorik pemeriksaannya bagaimana? Dibuka aja kalau lupa. Masa enggak ada? Mbak, sebetulnya mengikuti ini atau juga lagi pada belajar yang lain? Gimana? Karena sekarang lagi belajar mengenai cranialis 5. Enggak apa-apa dong kita mau mungkin ulang sebentar mengenai skillnya. Ayo, ada suara lantang. Motorik pemeriksaannya bagaimana? Perwakilan boleh. Ayo Mbak, silakan. Saya sekali suara perempuan dong. Kalau saya laki dan yang ketutup tembok ini mendingan maju sini deh. Maju aja dong. Ketutup ini apa? Lar. Sini loh. Tuh, ketutup. Ini aja. Yang duduk di situ gimana, walaupun kamu lihat di monitor ada, tapi nggak apa-apa kok saya ganti melihat. Oh nggak mau toh? Pindah sini di depan. Yang merasa tertutup itu loh, maksudnya tertutup dengan saya biar connect gitu loh. Kecuali kalau penuh. Kok nggak ada yang mau? Mbak ini sebelahnya kelihatan. Sini loh Mbak, nggak apa-apa. Deketnya Mbak Tudung hitam juga ini, sini. Nggak apa-apa. Enggak, kalau saya mau ngapa-ngapain, sini loh. Cepetan. Kita saja harusnya malah hilang. Apa temboknya yang saya pinggirkan ya? Bisa begitu sih. Santai, maju itu loh, biar yang nggak kelihatan itu, biar bukannya apa semua nggak masuk.
masalah, tapi enak kalau kita saling mengingatkan gitu. Sudah, semuanya udah kelihatan saya ya. Oke, loh itu masih. Waduh, kalau pas ngantuk itu bisa saya ingatkan nanti, Mbak, bangun. Mbak, inilah, yuk sini, nggak apa-apa, benerin aja. Sini, nah, sama dong yang sini. Belakang sampai gini-gini, cara lihatnya. Ya, intinya saya juga nggak mau nggak di koneksi kalian gitu ya. Oke, pastikan bahwa selain memang kamu mengikuti, tapi juga secara enak gitu ya. Nah, ini kita kayak kelihatan semua. Kalau saya nanya misalnya belum bisa kan mesti kamu juga ingin lihat dulu kemana. Enggak, terus kalau nggak kelihatan kan diem aja, kalau nggak kelihatan gitu. Oke, jangan marah loh ya. Ya, baik, kembali lagi anatomis dari trigeminus tadi. Oh iya, pertanyaan yang motorik tadi scale-nya gini. Iya Mbak? Ya lupa, bentar. Bukan dulu, otot apa yang dibutuhkan tadi kan? Mansatan, bibir. Terus apa? Bibir sama mengunyah beda loh ya, nggak mengunyah temporal. Kalau misalnya kamu makan marten atau kacang gitu, yang capek juga. Kan nggak berhenti kalau sudah makan gitu. Ya, itu kalau kuat yang semua kok. Nggak gerak. Saya kena paralisis gitu. Nah, seperti itu jangan sampai ya. Jadi otot-otot tadi dibayangkan apa yang digerakkan. Berarti kalau nggak bisa, apakah ada paralisis? Gitu. Tapi ini kita lebih konsentrasi pada sensorisnya. Yaitu ada di wajah, rongga mulut, dan sendi temporomandibular. Kemudian trigeminus ini ada 3 cabang. Tadi beberapa kali saya sudah bilang, ophthalmicus, maxilar, dan mandibularis. Bagian sensorik yang lebih besar membentuk saraf mata. Ini di sini mandibular, kemudian rahang atas ya, dan membawa aferen yang peka terhadap rangsang eksternal atau internal dari kulit, otot, dan persendian pada wajah dan mulut serta gigi. Ya, jadi dia apa tadi? Aferen ya, membawanya. Sebagian besar sabut ini berasal dari sel-sel ganglion terminal. Dan menjalarnya ke nukleus trigeminal. Nah, kemudian pada batang dan maksudnya yang nukleus trigeminal pada batang otaknya. Kemudian berikutnya ini gambaran cabang maksila dan mandibular.
absen ya. Oke, kita lanjut. Ini gambaran nanti bisa dilihat juga ini di sini zona-zona tadi P1, P2 dan P2. Ini maksudnya trigeminus A5 ya, PV ini ya. Kemudian di sertikalnya dan plexus terus bisa di sertikal. Ini ada di sini yang sebelah harus trigeminal. Mungkin lah ya kita lanjut lagi. Kemudian kausalnya, kalau dia primer idiopatik, pasti kalau sekunder tentu dari penyakit yang mendahului, apakah ada tumor, adakah vaskuler, adakah inflamasi, bahkan bisa saja karena pasca trauma, entah itu kecelakaan atau pada saat trauma adrenal atau trauma di sinusnya, post-op misalnya ya. Nah ini kalau sekunder. Trigeminal tumornya apa aja, bisa di daerah telinga itu juga berdekatan dengan ini neuroma akustik harus 8 ya, berdekatan. Kemarin kayaknya pernah saya nyinggung sama pons ya, pons di batang otak. Jadi neuropontin apa open angle ya dari situ. Jadi antara pons kemudian harus 8 dan 5 di situ ya. Nah seperti ini cerebellum pontin angle. Jadi cerebellumnya kemudian batang otaknya ya di situ, terus ada nervus 8 juga di sana. Bisa saja masuk squamoma, sering juga penjara pituitari juga bisa. Sedangkan vaskuler, kalau dia ada kompresi di arterinya itu mendekat pada terutama arteri cerebellum superior ya, yang agak ya ke otak kecilnya ya, cerebellum sama hampir-hampir di ini mengarah ke batang otaknya. Untuk yang inflamasi multiple sclerosis. Nah ini khasnya manusia klinis itu orangnya megangin, kadang sambil menangis, nah gitu, tapi nggak kuatnya. Mendadak artinya tahu sakit gitu ya, bukan berarti saya mendadak kasus stroke gitu nah. Ini karena nyerinya ya, dan tajam kayak pokoknya ditusuk di iris gitu. Seringnya unilateral, nah ini paroxysmal mendadak gitu ya, dan intermittent dan mengejutkan. Kalau phase A ini triggernya, zona-zonanya di sini. V1 tadi areanya supraorbital daerah sini ya. Kemudian kalau yang zona 2 di kulit di bibir atas ini, kemudian cuping hidung, lalu ke pipi, ke gigi sini, gusi atas di sini ya. Nah, sini. Sedangkan yang bibir bawah sini, kemudian gigi gusi bawah, kemudian lidah juga di sini, membran depannya di sana ya. Nah ini ikut yang mandibula. Dia jarang dikatakan menyeberang ke sisi kontralateral dengan durasi singkat beberapa detik, kurang lebih 2 menit. Apalagi kalau pas berikutnya habis makan permen, permennya mereka ke nggak di nggak bilang punya, harus hati-hati. Kalau udah sakit seperti ini makannya harus yang lunak-lunak. Selama serangan tangan akan memegangi area yang terkena.
aktivitasnya juga terhenti karena nggak tahan, ya, nggak tahan betul, ya. Rasanya udah pokoknya semua orang ngomong nggak diperhatikan, memegang dan menggosok wajahnya, mungkin saking malu sampai merah gitu ya, kemudian ada sampai nangis, sampai dia merasa mereda, mau pilih minum, lupa minumnya dingin, tambah gitu ya. Panas pun juga begitu, jadi kalau tidak pakai air hangat, ya. Nggak boleh juga manis-manis juga jangan, apalagi makan pedas juga dia nggak makan. Pokoknya yang memprovokasi, yang ter gitu, dia nggak bisa. Kecuali kalau dia sudah minum obat rutin, dan enak, bisa ketawa. Pada saat seperti ini, waduh, dia sudah nggak tahan, nggak bakal ketawa, nggak bisa. Ini sampai kayak kesetrum listrik, seperti ada petir saat hujan. Nah ini namanya penyakitnya alodinia dan hiperalgesi, hampir sama ya ini. Ya di sini kalau sudah ada misalnya soal skenario dari wajah ada alodinia, hiperalgesi, sudah pasti terlalu berminat. Dengan kamu kalau disuruh pemeriksaan fisiknya, ya udah harus bisa. Apalagi juga terapinya, manajemennya itu udah khas lagi, obat-obatnya. Jadi patologinya kelihatan banget. Kadang tidak ada, yang sering tidak ada riwayat gangguan di psikologis yang lain, misalnya ada kelemahan, tidak ada. Kalau udah wajar. Kecuali kalau memang kebetulan dia sebelumnya ada stroke gitu ya. Nah tentu dengan adanya kesakitan, kalau dia tidak hati-hati, bikin orangnya jadi buruk. Tapi kalau orang yang sakit, orang yang berpendidikan, pasti dia dengan segala cara bagaimana cara bersih dan tidak sakit, itu baru bisa. Kalau udah tidur, udah kena obatnya, apalagi nah ini biasanya karena capek gigi, kehilangan bibit gitu ya. Oke, terus apalagi depresi, pasti dia akan kambuh. Karena segala sesuatu penyakit itu kalau sudah kena psikiatri itu kambuh. Insya Allah kalian semuanya tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Depresi soalnya kalau sudah ke banyak loh yang konsultasi. Oke ya. Progresnya bagaimana dengan perjalanan waktu berdasarkan exacerbasinya, kemudian remisinya, yang dimulai dari awal ya, itu lebih banyak ke remisi, akhirnya sampai ke letter L disease course ya. Ini bisa dilihat biru dan kuningnya. Bagaimana dengan patofisiologi? Yang harus terkembang tadi adanya kompresi ya, atau demyelinisasinya, kemudian dia karena adanya injury ya, kemudian ya akhirnya di sini hyperexcitability karena benar-benar merekam dan hyperexcitability, kemudian nerve ectopic ya, discharge, dan ini akhirnya nyerinya secara paroksismal. Kriteria diagnostiknya dari anamnesis
sudah tahu bla bla bla, sakit gigi, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian tadi sudah berdasarkan gejala klinis mengenai satu atau lebih dari nafsu kriminal, kemudian tidak ada nih defisit neurologis, tidak ada. Defisit neurologis itu misalnya yang sering yang mengikuti yang disebut ada biparesis apa enggak gitu maksudnya, atau defisit neurologis yang lain, ada penguasaan darah juga termasuk defisit neurologis ya. Dan bentuk serangannya stereotip ya. Pada saat pemeriksaan MRI atau CT scan, nah ini baru terlihat dicurigai dengan kompresi di pembuluh darahnya. Nah, ini gambarannya. Kalau neurologi kriminal itu punya alternatif kemungkinan yang lain, apakah betul itu neurologi kriminal? Bukankah itu hanya suatu migrain atau status migrain? Kalau sudah sering migrain itu kan separuh juga ya. Dia nggak kuat migrain pusing, terus kamu juga pikirkan neurologi kriminal. Tapi kok kayak migrain, nah itu kayak namanya diagnosis diferensialnya. Dari sinusnya bisa saja sinus frontal ya. Kemudian ada sinus di maksilar tapi yang sebelah-sebelah bisa saja. Otitis media juga bisa, area-area sinus. Cluster daerah mata juga bisa ya. Jadi cluster kan daerah mata. Multiple sclerosis bukan sistem gitu ya. Kemudian arteritis itu sendiri dari jaringan sarafnya. Ini daerah-daerah temporal ini. Atau post herpes ya, neurologi post herpes. Atau hanya neuropati di trigeminalnya. Kemudian bisa saja sampai ke ataukah neurologi glosofaringia. Dan mungkin juga ada tumor. Jadi kemungkinan bisa ini. Ternyata bisa disingkirkan semua pada saat pemeriksaan anamnesisnya, kemudian pemeriksaan fisik hanya sama lokasinya saja, tapi beda dengan historinya. Ya, maksudnya seperti itu. Itu kan diagnosa tadi ya. Untuk manajemennya ada support dan edukasi, kemudian medical, dan yang pilihan terakhir adalah pembedahan. Tidak ada modalitas terapi yang bisa menghilangkan nyeri secara permanen. Nah ini ya, susahnya seperti ini. Penata laksanaannya biasanya dimulai dengan obat-obatan dulu. Tindakan operasi jika dengan obat-obatan tidak ada perbaikan atau dia bandel gitu ya, refraktor. Itu kayaknya jarang orang mau ada operasi ya. Atau berkembang efek samping dari obat-obatan yang diberikan. Nah ini loh, obatnya masih dengan antikonvulsan. Obat nyeri kan ada sesuai tangga ya, dari mulai analgesik, terus NSAID, apalagi kemudian sampai antikonvulsan. Nah, ya, ini sudah sampai ke antikonvulsan. Kemudian sampai ke narkotikanya, yang terakhir kodein gitu ya. Nah ini yang diberikan antikonvulsan selain yang pertama, selainnya itu pertama adalah karbamazepin. Ini harusnya. Kalau ada terapi ini berarti ya udah itu penyakit neurologi trigeminal untuk nyeri loh ya. Tapi ini juga bisa sering diberikan pada pasien-pasien epilepsi. Karena saking sakitnya, alodinia tadi pakai ini.
kemudian bisa digabung dengan yang lain atau salah satu dari ini. Biasanya saya gabung. Kalau sudah nggak kuat ini kan kasih pregabalina. Ini sama dapat berarti mungkin ini yang dosisnya beda gitu ya. Ini dengan pregabalin agak berkurang. Kemudian ditambahkan bisa dengan masker relaksan, ada baclofen, ada Rison HCl itu juga namanya masker relaksan. Bahkan akan lebih nyaman dia dengan antidepresan trisiklik, amitriptyline. Banyak BPJS pakai ini amitriptyline atau duloxetine NSAID-nya. Baru nyaman ya, bisa pakai sikat gigi umur karena sudah minum obat ini. Tapi kalau terus nggak hati-hati, kayak keenakan sudah nyaman, terus dia sambil makan kerupuk gitu ya, aduh pengen aja dia ya lupa, sakitnya bangetan lah ya. Ini obat yang sampai nanti tidak tahan, akhirnya kita berikan opioid yang morfin ya. Nah, obat-obatan ini pada saat di klinik. Tapi kalau misalnya dengan sudah ini sering, udah beberapa kali minum ini sakit, masih sakit, udah kita kirim ke intervensi pain management. Kita sudah punya, ya. Dan bahkan sekarang, alhamdulillah malah yang ini Dr. Sofi, ya, Dr. Nelly Sofi sekarang megang ini menggantikan Dr. Said waktu itu ya, yang anestesi. Jadi nyeri itu ilmu persimpangan ya, bisa di saraf, bisa di anestesi, bisa di penyakit dalam, semua ada ya. Yang makanya yang paling sering atau ortopedi itu juga bisa. Kalau misalnya mau pelatihan nyeri itu pasti pesertanya bisa anestesi, bisa bedah saraf, bisa ortopedi, itu semuanya berkaitan dengan nyeri-nyeri. Makanya pernah dipegang juga anestesi, intervensi nyeri. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah yang pegang sudah bagian saraf, filosofi, ya. Nah nanti bagaimana pada penyakit oral abdominal ini memblok galion gastrinya, ya. Kemudian percutaneous radiofrekuensi RFA, seringnya diberikan itu juga. Cepat kalau sudah dengan tindakan seperti ini, cepat membaik, lumayan lama, walaupun suatu saat bisa kambuh, tapi paling tidak ada masa rental yang lebih nyaman panjang gitu. Bagaimana yang carbamazepin? Oh itu ternyata obat pilihan untuk manajemen awal, bisa menstabilkan membrana neuron dengan memblok pemasukan dan mencegah dilasi dari potensial aksinya. Dia juga selektif untuk pemasukan hiperaktif. Efek sampingnya, kalau sering diminum, apalagi orang yang sudah epilepsi itu memang kalau nggak diminum dia kejang, tapi kalau diminum efeknya itu kasihan. Di antaranya kalau minum obat carbamazepin yang terus-menerus, kalau orang tua kadang-kadang hipergingiva juga gitu ya, kelihatan maju, nah, seperti itu. Tapi kalau ini diminumkan pada noradrenalin kan tidak terlalu. Kalau yang epilepsi kan dosisnya lebih banyak, kadang-kadang 2-3 kali seperti itu. Dan terus menerus tidak boleh berhenti, tidak boleh lupa. Itu epilepsi. Tapi kalau ini masih bisa, misalnya nggak minum, cuma dia merasakan sakit itu tadi, kemudian minum lagi. Jadi, epilepsi siapa yang ngisi? Desa-desa. Soalnya sekarang rolling gitu, saya nggak perhatiin. Kemarin saya, dapat apa sudah saya jalan. Kalau yang kemarin saya epilepsi, gitu ya, infeksi, ganti. Nah,
Carbamazepin untuk epilepsi tadi yang saya ceritakan bahwa orang epilepsi kalau minum ini ada juga yang menggunakan apa namanya Stephen Johnson ya alergi ya kan kalau nggak cocok gitu. Bagaimana kalau nggak salah ada sudah alternatif yang lain bisa tadi lamotrigin tadi ya seperti Afrikan itu masuk di BPJS itu ya. Yang penting masuk di BPJS. Kasnya kalau pasien-pasien yang kena sakit seperti ini kemudian nggak pakai masuk di BPJS. Kemudian tadi ya yang ada samping gatal gitu ya, sedasi penglihatan kabur, ataksia jalannya udah agak yang kalau seperti ini itu biasanya udah yang orang epilepsi yang sering terlihat seperti ini. Kalau orang kriminal masih di bawahnya lah ya. Kemudian melihat kadar obat dalam darahnya, kalau udah minum terus ini ya, cek rutin. Apakah dia sudah melebihi ya harus hati-hati, jangan terus meningkat terus gitu ya. Potensial untuk menginduksi tes fungsi hepar di sini ya, toksikalitas di hepar, makanya harus dilihat kandungan obat dalam darah tadi dicek. Dan ini juga pemeriksaan hapus darah dengan fungsi hepar sebaiknya diulang setiap beberapa minggu pada saat memulai terapi dan selanjutnya diulang 2 kali per tahun. Jadi kalau yang memang benar-benar orang kriminal yang sudah lama sakit-sakitan terus seperti ini semua harus diperhatikan. Cara pemberiannya sekarang dengan dosisnya per orang 2 kali 100 ini carbamazepin itu 200 mili sebetulnya. Jadi kalau diberikan ini berarti separuhnya. Kemudian ditingkatkan lagi per hari sampai jadi berkurang atau tanda-tanda efek sampingnya kecil. Dan disarankan dosis maksimal bisa sampai 1.500. Tapi ya harus lebih hati-hati tadi ada toksitas di heparnya. Bentuk SR-nya seluruhnya juga tersedia dan seterusnya ya. Nah ini tadi untuk kadar obat dalam darah. Selesai kok. Ini jamnya masih banyak kok. Oh